Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Pagi. Pemirsa, berikut ini adalah beberapa informasi pilihan redaksi, diantaranya kecelakaan melibatkan pick-up dan bus terjadi di Merangin, Jambi. Satu keluarga tewas akibat kecelakaan ini. Bus antar provinsi melaju dari arah Kabupaten Merangin menuju Kabupaten Bungo, diduga oleng dan langsung menabrak mobil pick-up di Jalan Lintas Sumatera. Mobil pick-up ditumpangi 5 orang, yakni Yongki Ferdiansyah, Lia Febriani, Fiona, Vanessa, dan Vania, merupakan satu keluarga dan baru pulang usai mengambil rapot sekolah anaknya. Akibat tabrakan ini, 2 penumpang yakni Vania 4 tahun dan Vanessa 10 tahun tewas di lokasi kejadian dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Seorang saksi mata mengatakan bus melaju kencang hingga salah satu ban turun keluar jalan aspal, kemudian hilang kendali sehingga menghantam mobil carry pickup yang datang dari arah berlawanan hingga terseret keluar jalur. Penumpang dari mobil pickup yang terbuka itu 5 orang, yang meninggal dunia 3 orang. Saat ini anggota unit Laka Lantas Polres Merangin masih melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi terkait kejadian laka lantas maut ini dan melakukan pengejaran terhadap supir famili Raya Trans yang melarikan diri. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Budi Utomo, iNews memberitakan. Diduga hilang kendali, dam truk menghantam mobil pick-up di Tanjung Jabung Barat. Akibatnya sepasang suami istri tewas terjepit badan mobil. Sebuah mobil pick-up yang membawa barang dagangan terlibat kecelakaan dengan dam truk di Jalan Lintas Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Kecelakaan ini mengakibatkan mobil pick-up ringsek di bagian depan. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena korban yang terjepit oleh badan mobil yang ringsek. Kecelakaan terjadi akibat sopir mobil dam truk hilang kendali saat menghindari kendaraan bermotor yang berada di depannya. Korban yang meninggal dunia itu ada 2 orang, luka berat 2 orang. Untuk sopir sendiri sudah diamankan, Pak? Untuk sopir sendiri sekarang sudah kita amankan. Akibat kecelakaan itu, 2 orang tewas dan 2 penumpang mobil pickup mengalami luka-luka. Sementara sopir mobil dam truk kini telah diamankan di Polres Tanjung Jabung Timur. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Hendri Rosta, iNews memberitakan. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menginstruksikan sanksi pemecatan terhadap 3 oknum prajurit yang diduga menabrak sejoli di Nagrek dan membuangnya di Sungai Serayu. 3 oknum TNI tersebut juga terancam hukuman pidana seumur hidup. TNI akhirnya mengungkap 3 oknum prajuritnya yang diduga menjadi penabrak sejoli Handi dan Salsabila dan tega membuang korbannya di Sungai Serayu, Jawa Tengah. Mereka kini telah diproses hukum di kesatuannya masing-masing. 3 oknum anggota TNI Angkatan Darat itu adalah Kolonel Infantri P yang bertugas di Korem Gorontalo Kodam Merdeka, Kopral 2DA bertugas di Kodim Gunung Kidul Kodam Diponegoro, Kopral 2A bertugas di Kodim Demak Kodam Diponegoro. Ketiganya diancam dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun, serta KUHP Pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Selain sanksi pidana maksimal, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah menginstruksikan penyidik hingga auditor militer TNI untuk memberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer kepada 3 oknum anggota TNI tersebut. Keluarga korban Handi meminta keadilan agar para pelaku diberi hukuman yang setimpal. Kalau harapan dari keluarga, biarpun oknum apapun, institusi apapun, namanya saya orang kecil, ya tetap saya mau minta keadilan seadil-adilnya. Karena anak saya itu bukan binatang, masih hidup kok dibuang. Jenazah kedua korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah Handi dimakamkan di Desa Cijolang, Kabupaten Garut. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman Handi. Sementara jenazah Salsabila yang merupakan kekasih Handi dimakamkan di Desa Ciaro Nagrek, Kabupaten Bandung.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pengendara arogan yang menganiaya remaja di sebuah minimarket di Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang merupakan kader Satgas Cakrabuana PDIP itu terancam hukuman minimal 3 tahun penjara. Aparat kepolisian menangkap seorang pria yang menganiaya seorang remaja di sebuah minimarket di Kelurahan Kuala Bekala, Medan, Sumatera Utara. Pelaku mengaku kesal kepada korban hingga melakukan penganiayaan. Setelah mendapat laporan, polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV. Dengan bekal CCTV, kemudian saksi-saksi yang melihat, dari hasil penyelidikan rekan-rekan Satreskrim, kita bisa dapatkan identitas tersangka, kemudian kita berhasil mengamankan tersangka kemarin yang kebetulan sedang berkumpul dengan rekan-rekannya. Tersangka kita jerat dengan pasal 80 ayat 1, Yunto 76C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman hukuman paling singkat 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 72 juta rupiah. Peristiwa penganiayaan ini terjadi di sebuah minimarket di kawasan Medan, Sumatera Utara 17 Desember lalu. Video kemudian viral di media sosial. Pelaku diketahui merupakan kader Satgas Cakrabuana PDI Perjuangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pemirsa, drama 3 kartu merah mewarnai kemenangan Indonesia di semifinal Piala AFF 2020. Sempat tertinggal 1-2, namun timnas Garuda bisa membalikan keadaan dan menang 4-2. Tampil di National Stadium pada leg kedua semifinal melawan Singapura, timnas Indonesia langsung tampil menyerang. Hasilnya Indonesia bisa membobol gawang Singapura di menit ke-11 lewat sontekan Ezra Walian, memaksimalkan kerja keras Witan Sulaiman membongkar pertahanan lawan. Unggul 1 gol, Indonesia tetap tampil ofensif, namun gagal memaksimalkan peluang yang didapat. Saat injury time babak pertama, Singapura harus kehilangan 1 pemain. Safwan Baharudin harus keluar lapangan usai menerima kartu kuning kedua. Namun kalah jumlah pemain, Singapura justru bisa menyamakan kedudukan di akhir babak pertama. Song Uyong memanfaatkan kemelut di depan gawang Indonesia. Skor 1-1 menutup babak pertama. Pada paruh kedua, timnas Garuda kembali menampilkan permainan menyerang. Sementara Singapura kembali harus kehilangan pemain di menit 67. Kali ini giliran Irfan Fandi yang diusir wasit setelah melanggar Irfan Jaya yang berpeluang mencetak gol. Unggul jumlah pemain, Indonesia malah tertinggal 1-2. Syahdan Sulaiman mencetak gol lewat tendangan bebas di menit 75 yang tidak bisa dijangkau kiper Indonesia Nadeo Argawinata. Indonesia baru bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit 87 lewat Pratama Arhan. Namun usai mencetak gol, Arhan melakukan pelanggaran yang berbuah penalti untuk The Lions. Beruntung, Nadeo Argawinata bisa melakukan penyelamatan gemilang yang membuat skor 2-2 tak berubah hingga 2 kali 45 menit. Laga pun harus berlanjut ke babak tambahan. Di babak tambahan, Indonesia berbalik unggul setelah Syawal Anwar membuat gol bunuh diri di menit 91. Indonesia kian menjauh setelah di akhir babak tambahan pertama, Egy Maulana Fikri membobol gawang Hasan Suni. Indonesia unggul 4-2 di akhir babak tambahan pertama. Pada babak tambahan kedua, Singapura harus kehilangan kiper Hasan Suni akibat pelanggaran keras yang berbuah kartu merah. Namun skor 4-2 tak berubah hingga wasit meniup peluit panjang. Hasil ini membuat Indonesia lolos ke babak final Piala AFF untuk ke-6 kalinya. Pemirsa, rasa optimistis Ibunda Pratama Arhan Alifa Rifai, tim Indonesia lolos pada leg kedua Piala AFF melawan Singapura terjawab. Gol Arhan di menit 86 membuat Indonesia sama kuat dengan Singapura sebelum akhirnya tim Garuda lolos dengan skor 4-2.
Ibunda Pratama Arhan Surati bersyukur saat bek kiri tim Garuda berhasil menyumbang gol pada menit 86 laga semifinal antara Indonesia kontra Singapura. Ibunda Arhan bahkan sempat sujud syukur saat menonton bareng di pendopo rumah dinas Bupati Blora, Jawa Tengah. Gol Arhan membuat skor Indonesia-Singapura sama kuat 2-2. Gol Arhan tercipta dari bola muntah kiper Singapura Hasan Sani. Ini salah satunya berkat doa ibunya Arhan ini. Ya pemirsa, kemenangan Indonesia tak lepas dari peran penting penjaga gawang Nadeo Argawinata. Kiper berusia 24 tahun itu berhasil menggagalkan penalti Singapura di menit-menit akhir. Tendangan penalti Faris Ramli untuk Singapura di menit 90+1 ini menjadi tendangan penalti yang sangat menentukan. Jika gol, Indonesia dipastikan gagal melaju ke final karena kalah dari Singapura dengan skor 2-3. Berkat keberhasilan kiper Nadeo Argawinata menepis tendangan penalti Faris Ramli, skor bertahan 2-2 hingga babak kedua berakhir. Di perpanjangan waktu, Indonesia berhasil menambah 2 gol dan menekuk Singapura dengan skor akhir 4-2. Berhasil mengagalkan penalti penting, membuat kiper berusia 24 tahun itu jadi sorotan. Tapi jika merujuk ke belakang, aksi cemerlang Nadeo Argawinata di pertandingan level Asia bukan baru kali ini. Beberapa penyelamatan penting di pertandingan AFF 2020 sebelumnya juga membuat Nadeo terus disorot. Jauh sebelum AFF 2020, yakni pada perhelatan SEA Games 2019 di Filipina lalu, pria kelahiran Kediri ini juga sangat diperhitungkan tim lawan. Karir sepak bola Nadeo dimulai dari beberapa klub lokal Kediri, termasuk SSB Macan Putih, Kota Kediri. Sementara di tingkat nasional, dimulai pada 2015 saat terpilih sebagai salah satu pilar timnas U19, asuhan Fahri Husaini. Dari situlah, Nadeo kemudian bergabung dengan klub besar, mulai dari Borneo FC dan Bali United. Timnas Indonesia kian dekat menuju juara Piala AFF 2020 setelah menyingkirkan tuan rumah Singapura di semifinal. Besar harapan skuad yang didominasi pemain muda itu untuk bisa mematahkan kutukan spesialis runner-up. Keberhasilan Indonesia lolos ke final Piala AFF disambut sukacita masyarakat Indonesia. Besar harapan publik di tahun ini, puasa gelar Piala AFF selama 25 tahun akhirnya akan usai. Optimisme publik bukan tanpa alasan. Permainan impresif tim Merah Putih di bawah Sinteyong cukup mencuri perhatian. Sepanjang fase grup hingga semifinal, permainan tim Garuda juga menawan. Di laga pembuka, Kamboja yang ditunggangi legenda timnas Jepang Keisuke Honda dikalahkan 4-2. Sementara di laga kedua, giliran Laos yang dilumat 5-1. Indonesia kemudian menahan imbang juara bertahan Vietnam tanpa gol pada laga ketiga. Di laga penentuan grup, tim Garuda menerkam Harimau Malaya 4-1 sekaligus menyingkirkan rival klasik dari ajang Piala AFF. Lolos ke semifinal, Indonesia dihadang tuan rumah Singapura. Di leg pertama, Asnawi Mangko Alam CS ditahan imbang The Lions 1-1. Namun di leg kedua, skuad Garuda bisa menyingkirkan tuan rumah dengan skor akhir 4-2. Di babak final, besar harapan timnas Indonesia bisa memutus kutukan spesialis runner-up dan menjadi juara. Babak final juga akan digelar 2 leg pada 29 Desember dan 1 Januari nanti. Warga binaan Lapas Perempuan kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur mendapatkan remisi khusus Natal. Pengurangan masa tahanan mulai dari 15 hari hingga 2 bulan.
Indonesia 1 nomor pos garis datar 1702. Perayaan Natal membawa berkah bagi 19 warga binaan Lapas Perempuan kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur. Mereka mendapatkan remisi khusus Natal atau jumlah pengurangan masa tahanan mulai dari 15 hari hingga 2 bulan. Pada hari ini Lapas Perempuan kelas 2 Jakarta melaksanakan kegiatan penyerahan remisi khusus bagi warga binaan kami yang pada saat ini ada 49 warga binaan kami yang Nasrani, namun yang berhak mendapatkan remisi di tahun ini ada 19 orang. Salah seorang warga binaan yang divonis 12 tahun penjara atas kasus narkoba merasa senang dan bersyukur karena mereka mendapatkan remisi khusus selama 2 bulan. Saya dapat 2 bulan, Pak. Ya. Sebelumnya putus berapa? Sebelumnya saya putus 12 tahun, subsidiar 2 bulan. Sudah menjalani berapa tahun? Sudah menjalani 6 tahun setengah, Pak. 6 tahun setengah. Kasus apa, Mbak, kalau boleh tahu? Saya kasus narkoba. Diharapkan para warga binaan yang mendapatkan remisi dapat selalu berkelakuan baik, agar dapat segera pulang ke rumah dan kembali berkumpul bersama keluarga. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan narapidana di Provinsi Riau dan Medan yang beragama Nasrani mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan di Hari Raya Natal. Di antara warga binaan yang mendapat remisi adalah pelaku tindak pidana umum dan korupsi. 648 narapidana di Provinsi Riau mendapatkan RK1 atau potongan masa tahanan, sedangkan 6 orang mendapatkan RK2 atau langsung dibebaskan dari lapas. Remisi ini merupakan hadiah bagi napi yang berperilaku baik saat menjalani masa tahanan. Menurut Kanwil Kemenkumham Riau, Pujo Harinto, dalam kegiatan Natal yang dipusatkan di Lapas Perempuan ini, berbagai kegiatan dilakukan, di antaranya pertandingan bola voli, baca puisi, dan juga menampilkan kegiatan kreatif lainnya. Remisi Natal ini tahun 2021, totalnya ada sekitar 654 orang yang kita berikan. Se-Riau, itu terdiri dari RK1, mereka-mereka yang sudah mendapat remisi, antara 15 hari, 1 bulan, dan 2 bulan, sejumlah 648 orang, dan sisanya adalah RK2. RK2 adalah mereka yang diberikan remisi langsung bebas. Sementara itu sebanyak 209 orang warga binaan Lapas Tanjung Gusta kelas 1 Medan mendapatkan remisi. Di antaranya narapidana dengan kasus tindak pidana umum dan 1 orang napi kasus tindak pidana korupsi. Dalam penyerahan remisi ini, tak satu pun narapidana dinyatakan bebas dari masa hukuman selama di dalam penjara. Lapas 1 Medan pada tahun ini warga binaan yang Nasrani itu dan memenuhi syarat substantif maupun administratif sudah mendapatkan remisi kurang lebih sebanyak tadi 209 orang yang kalau nggak salah di sini di umat Kristiani di Lapas 1 Medan itu sekitar 400 sampai 500. Narapidana yang belum bisa menikmati perayaan Natal bersama keluarga merayakan Natal di dalam lingkungan lapas dalam suasana haru dan damai. Dari Pekanbaru Riau dan Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kawasan wisata Puncak masih menjadi primadona para wisatawan untuk berlibur. Meski tidak seramai tahun 2019, okupansi hotel di wilayah Puncak kini mencapai sampai 40%. Okupansi atau tingkat hunian hotel di kawasan wisata Puncak Bogor menjelang malam pergantian tahun 2022 terus meningkat. Meski demikian, masih ada beberapa hotel yang belum banyak dipesan wisatawan. Seperti di salah satu hotel bintang 4 di kawasan Puncak ini, tahun 2019 lalu seminggu jelang malam pergantian tahun, seperti sekarang ini kamar sudah full book, penuh dengan dipesan pengunjung. Namun saat ini baru 20% saja dari 130 kamar hotel yang tersedia, atau hanya 24 kamar yang dipesan. Padahal pemerintah telah menurunkan level 3 menjadi level 2 PPKM untuk Kabupaten Bogor dan membolehkan 75% kamar hotel diisi dengan protokol kesehatan yang ketat. Mendukung program pemerintah ya dengan PPKM.
Namun sampai saat ini hotel kami ini baru 25 kamar ya, artinya ya baru 20% lah. Kalau kita lihat dibandingkan 2 tahun yang lalu, itu tanggal-tanggal segini sudah mau dikatakan 100% gitu. Jadi dengan PPKM level 2 ya kita kan hanya 75% yang kita jual. Sementara di hotel lainnya, pengunjung Royal Safari Garden Puncak masih menjadi favorit karena selain dekat dengan Jakarta, pemandangan asri pun masih dapat dinikmati. Meski ketatnya prokes, namun demi mengisi liburan Natal tahun ini, karena tahun lalu sempat tertunda, Royal Safari Garden mengedepankan protokol kesehatan di setiap sudut ruangnya. Menurut saya sih bagus ya Mas, dengan kondisi COVID apalagi ada varian baru yang merajalela. Jadi untuk menekan penyebaran dengan adanya pengecekan suhu, kemudian peduli lindungi dan menggunakan hand sanitizer itu merupakan hal yang tepat banget dilakuin saat ini. Sementara itu, masyarakat yang hendak berlibur pun masih ragu akan ketatnya peraturan, mulai dari cek fisik saat hendak memasuki hotel hingga adanya pemberlakuan ganjil genap di Simpang Gadok. Polisi mengantisipasi laju mobilitas warga yang selalu melakukan tradisi Natal dan Tahun Baru agar tak terjadi peningkatan jumlah pasien COVID-19. Tahun ini ada beberapa kelonggaran terhadap aktivitas kegiatan masyarakat yang tentunya ini berdampak terjadinya lonjakan apabila kita tidak antisipasi. Dari Bapak Menhub ada kurang lebih 11 juta yang akan melaksanakan kegiatan mobilitas, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi tujuan wisata, kemudian tujuan mudik yang juga yang memiliki tradisi-tradisi mudik pada saat Natal. Polisi juga memberlakukan ganjil genap di setiap checkpoint, serta pemberlakuan peduli lindungi di setiap hotel dan restoran. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, meskipun situasi pandemi makin membaik, disiplin memakai masker harus tetap dijaga walau sudah 2 kali vaksin. Terlebih lagi, jelang Natal dan Tahun Baru, masyarakat juga diimbau untuk membatasi kegiatan untuk mencegah lonjakan kasus. Ingat, tetap waspada, COVID-19 masih ada. Salam sehat. Saya Gede Satria, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa.